menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah cara minum obat TBC pada dewasa. Oke, sekarang penjelasan untuk yang fase lanjutan. Jadi, tadi kan udah 8 minggu, udah 2 bulan, itu jangan berhenti, lanjut lagi, ambil obat lagi ke puskesmas setiap minggunya rutin. Pokoknya ambil obat rutin ke puskesmas itu setiap minggu sampai 6 bulan. Nah, nggak ada jeda, jadi abis karena udah berhasil minum yang merah lalu jeda, nggak ke puskesmas lagi karena merasa sudah tidak ada gejala gitu ya, jangan. Lanjut lagi ke yang ini karena perjuangan belum berakhir ya, tetap harus lanjut, tujuannya ingin sembuh. Dan kalau ada jeda, itu Mycobacterium tuberculosisnya itu masih ada di dalam tubuh pasien tersebut, dan kalau tidak minum obat dia akan bermutasi semakin kuat dan gak akan bisa mempan lagi pakai obat yang ini dan ini gitu. Obatnya udah beda lagi, udah dosis yang lebih tinggi lagi, nggak mau kan, jadi tetap harus berjuang, lanjut minum obat yang kuning ya. Obat yang kuning ini dalam satu box, ini kan tadi box yang kedua ya, itu terdiri dari 6 blister sebenarnya totalnya ya, tapi tetap pengambilannya ke puskesmas itu seminggu 1 kali. Tadi tujuannya adalah dokter ingin melihat perkembangan dari kondisi pasien sekaligus konsultasi efek samping yang terjadi akan ditangani ya. Efek samping yang tidak tertahankan, mual yang tidak tertahankan, pusing misalnya tidak tertahankan, diare misalnya. Nah, intinya tetap selama proses pengobatan TBC ini kita rutin untuk konsultasi ke dokter seminggu sekali, ambil obat sekalian konsultasi, sekalian ditangani efek sampingnya, karena dengan efek samping yang ada itu jangan menyerah untuk minum obat TBC ya, karena memang ini kombinasi dari 4 jenis antibiotik. Semua obat itu ada efek sampingnya, apalagi ini gabungan 4 jenis antibiotik. Jadi jangan menyerah, untuk harus tetap lanjut minum obat TBC. Untuk gejala-gejala efek samping, konsultasikan ke dokter, akan mendapatkan pengobatan sesuai dengan gejala yang dialami ya. Misalnya gejala yang dialami gatal-gatal, dokter akan memberikan obat gatal-gatal. Kemudian misalnya mual, dokter akan memberikan obat mual, seperti itu ya. Ini kalau yang fase lanjutan, bedanya sama yang fase intensif tadi, kalau fase intensif tadi kan setiap hari ya minumnya. Nah, kalau yang kuning ini minumnya itu 3 kali dalam seminggu. Tapi kuncinya itu harus konsisten harinya ya, jamnya dan harinya harus konsisten. Jadi misalnya pasien milih Senin, Rabu, tapi harus dikasih jeda ya. Jangan Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya nggak minum, itu jedanya terlalu jauh. Jadi Senin kasih jeda 1 hari, Rabu jeda, Jumat kayak gitu, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu kayak gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien udah konsisten Senin, Rabu, Jumat, itu sampai 4 bulan tuh Senin, Rabu, Jumat terus gitu. Jangan minggu pertamanya Senin, Rabu, Jumat, minggu keduanya Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Ini tuh kaitannya dengan efektivitas dari obat. Jadi kalau semakin kita konsisten harinya dan jamnya sama, misalnya jam 7 pagi semuanya, Senin, Rabu, Jumat, jam 7 pagi, maka kerja obatnya akan lebih bagus
dia lebih baik lagi dalam membunuh Mycobacterium tuberculosis. 6 blister 3 kali seminggu selama 4 bulan. Nah, coba ya, tadi berat badannya masih sama, misalnya 38 sampai 54 kilo ya. Nanti saya jelasin yang berat badannya berbeda ya. Nah, ini satu harinya tetap 3 tablet ini ya, 3 tablet. Minggu pertama, Senin, Rabu, Jumat. Nah, maka dokter itu akan memberikan hanya 9 tablet ya sekali ambil obatnya ya. Kalau berat badan 38 sampai 54 kilo ya. Senin, Rabu, Jumat. Terus nanti kita ambil lagi obatnya. Sebelum minggu kedua dapat lagi untuk minggu kedua ya, Senin, Rabu, Jumat. Lalu untuk minggu ketiga Senin, Rabu, Jumat, sisa 1. Nah, ini minggu keempat ya, tadi sisa 1, Senin, Rabu, Jumat. Sekarang minggu kelima ya, Senin, Rabu, Jumat. Sekarang minggu ke-6, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-7, ini sisa 2 ya, ambil dari sini lagi, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-8, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-9, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-10, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-11, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-12, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-13, Senin, sisa 1, Rabu, Jumat. Minggu ke-14, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-15, Senin, Rabu, Jumat. Minggu ke-16. Jadi kita minumnya sesuai berat badan saja. Dan nanti udah selesai 4 bulan, 3 kali seminggu, 1 minggunya 3 tablet, dan diminumnya pagi hari sebelum makan. Udah ya, udah selesai. Maka kalau kita sudah mengikuti anjuran, sudah mengikuti petunjuk dokter, harapannya nih udah 6 bulan ya totalnya sama yang merah tadi. Harapannya pasien akan sembuh. Nah, nanti kalau sudah selesai 6 bulan, maka maka hari terakhirnya setelah selesai 6 bulan itu akan dicek. Kalau di awal kan ceknya tes cepat molekuler namanya ya. Dia itu menggunakan sampel dahak. Dahak itu yang kental, bukan air liur ya. Jadi sampai pasien TBC itu benar-benar bisa ngeluarin dahak yang kental. Nah, dari situ sampelnya. Yang awal mendeteksi TBC itu TCM, tes cepat molekuler. Di tes itu artinya tuh dia akan mendeteksi ada tidaknya DNA dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau kita udah selesai 6 bulan, tesnya bukan TCM lagi, pakainya tes BTA. Sampelnya masih sama-sama pakai dahak. Karena kalau kita pakai tes TCM, bakteri tadi kan pernah ada di dalam tubuh kita ya. Tapi dia udah mati, misalnya setelah 6 bulan dia udah mati. Tapi kan masih ada kayak cangkangnya, kakinya, kayak gitu ya. Masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya dari bakteri walaupun dia udah mati. Maka kalau kita pakai tes TCM lagi, itu masih tetap terdeteksi gitu, karena dia tuh pernah ada di dalam tubuh kita. Jadi makanya pakainya itu BTA. BTA itu artinya bakteri tahan asam. Jadi ada tidaknya bakteri tahan asam yang masih hidup di dalam tubuh kita gitu. Kita cek BTA. Dan kalau hasilnya negatif berarti kita sudah benar-benar sembuh dari penyakit TBC.
Dan kalau tadi kita minum obat sesuai dengan yang tadi saya sampaikan dan sesuai di situ kita ikuti anjuran dari dokter, rutin, tanpa putus, tanpa lupa, dan waktunya konsisten, maka kemungkinan keberhasilan atau sembuhnya itu tinggi. Dan banyak yang gagal penyembuhan itu karena misalnya dia kurang konsisten dalam minum obat TBC. Jadi kadang minum, kadang lupa, minum lagi, lupa lagi. Jadi kurang konsisten seperti itu angka kegagalannya itu tinggi ya. Karena ini tuh bakterinya, Mycobacterium tuberculosis itu benar-benar kuat gitu ya bakterinya, dan dia tuh kan banyak ya, apalagi dia tuh tahan asam, sehingga kita tuh harus benar-benar serius gitu, pengobatannya harus benar-benar patuh, taat sesuai aturan tadi, rutin tiap hari yang ini 3 minggu sekali, harinya yang ini tiap hari, jamnya sama, misalnya jam 7 pagi dan waktunya sebelum makan misalnya. Kalau yang ini 3 kali seminggu dan harinya sama, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, konsisten sampai 4 bulan, ini 2 bulan, ini 4 bulan. Dan kita minumnya tuh bener-bener ditelan ya, nggak dibuang gitu, maka kemungkinan keberhasilan atau sembuhnya itu tinggi, dan bakteri yang ada di tubuh pasien yang TBC itu bisa mati semua gitu, dan kita sembuh dari TBC tadi ya. Jadi setelah 6 bulan nanti dicek lagi darahnya, kalau sudah negatif, BTA-nya negatif, berarti sudah sembuh dari TBC dan sudah tidak minum obat lagi karena udah sembuh, seperti itu. Jadi jangan sampai putus minum obat walaupun udah merasa baikan, misalnya jalan 3 bulan, jalan 2 bulan, 1 bulan, udah nggak batuk lagi kok, udah nggak, maksudnya nafsu makannya udah meningkat, udah nggak batuk, udah nggak lemes, intinya udah merasa sehat, terus berhenti, itu jangan. Walaupun Anda merasa sehat, bakterinya itu, Mycobacterium tuberculosis itu belum mati 100% di dalam tubuh karena dia jumlahnya banyak. Nah, dan Anda biarkan begitu saja karena nggak minum obat, jadi bakterinya itu semakin berkembang biak di dalam tubuh, bermutasi tambah banyak, tambah kuat, tambah parah nanti suatu saat penyakitnya kalau kita tidak minum obat secara teratur ya. Jangan biarkan bakterinya itu berkembang biak, jadi harus rutin kita minum obat. Nah, kalau tadi putus obat, ingat ya, itu tadi bakterinya bermutasi, berkembang biak, tambah kuat, suatu saat kambuh lagi, maksudnya merasakan gejala lagi, bisa jadi tubuh kita resisten atau kebal, bakterinya nggak mempan lagi pakai obat yang ini, jadi jatuhnya nanti minum obat TB MDR, jadi kita tuh masuk ke diagnosis yang lebih tinggi lagi, multi drug resistant, udah nggak mempan pakai obat yang ini, pakai obatnya yang lebih tinggi lagi dari ini. Tentunya efek sampingnya juga akan lebih banyak ya, karena dosisnya akan lebih tinggi, kandungannya lebih tinggi, karena yang ini saja yang udah ini 4 jenis antibiotik, ini 2 jenis kombinasi, ini kombinasi 4 jenis antibiotik, ini kombinasi 2 jenis antibiotik aja udah nggak mempan gitu, karena tadi kita tuh kayak tidak disiplin, udah merasa sembuh lalu kita berhenti minum obatnya, sementara bakterinya semakin merajalela di dalam tubuh, semakin berkembang biak, jadi nggak mempan, jadi harus
pengobatan TB yang disuntik setiap hari. Nggak mau kan, jadi makanya ini harus dianggap serius ya pengobatannya. Jadi bener-bener kita itu fokus serius pengen sembuh gitu, dengan cara minum obat rutin teratur sesuai anjuran dokter. Kan tadi saya baru nyontohin yang 38 sampai 54 kilo ya. Kita minum obatnya sesuai dengan instruksi, sesuai dengan resep dokter ya. Kalau berat badannya 30 sampai 37 kg, dokter itu akan memberikan obat untuk sekali minumnya pasien TBC-nya itu 2 tablet. Ini 2 tablet Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya sampai 2 bulan. Jadi kalau berat badannya 30, di sini ada yang berat badannya yang kena TBC dan berat badannya 30 sampai 37 kg, dokter akan memberikan obat 2 tablet untuk 1 hari, dan sekali datang berarti 7 hari dikali 2, 14 tablet akan diberikan nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti ini digunting set gitu ya. Kita harus ini ya, mempertahankan ini kemasannya itu utuh. Ininya harus utuh, tidak ada yang bocor ya. Karena itu mempengaruhi kualitas dari obat. Jadi kita harus jaga, jangan sampai ini penyimpanannya dengan baik dan benar, jangan sampai ada yang robek sedikit-sedikit, ada yang bocor ya. Karena efektivitasnya itu udah berbeda gitu, jadi udah kerjanya itu tidak sebaik yang masih utuh gitu, yang masih bagus kayak gini. Jadi penyimpanannya jangan di tempat yang terlalu lembab, juga jangan di tempat yang terkena sinar matahari ya. Kita bisa misalnya letakkan di dalam toples, lalu kita letakkan di meja makan. Harus diminum tiap hari. Kalau pasien tipenya lupa, mudah lupa gitu, dengan kita letakkan dia di meja makan, di tempat-tempat intinya yang sering kita beraktivitas di situ, misalnya dekat TV karena sering nonton TV gitu misalnya ya, kan kelihatan, jadi keingat untuk minum obat gitu, bisa seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tempat penyimpanannya juga harus baik. Nah, ini tadi kalau berat badannya 30 sampai 37 kilo ya. Satu kali datang dikasih 14 sampai untuk 2 bulan. Minumnya sama ya, cuman beda jumlah. Ini kenapa beda-beda jumlahnya? Memang ini udah hasil penelitian yang bisa membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dosisnya itu menyesuaikan dengan berat badan gitu, udah diteliti dan terbukti bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis ini gitu. Hasil penelitian udah terbaik untuk saat ini ya. Jadi memang berdasarkan berat badan, jadi nggak bisa dipukul rata gitu, nggak bisa gitu ya. Dosisnya udah disesuaikan dengan berat badan. Jadi yang ini ataupun yang ini sama ya, kalau pasien yang 30 sampai 37 kg berat badannya, ini 2 tablet sehari. Kalau ini kan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, berarti dikasihnya 6 sekali datang. Minggu berikutnya 6 dan seterusnya, ini sampai 4 bulan. 2 bulan, 4 bulan. Jumlahnya 30 sampai 37 kilo, 2 tablet sekali minum ya, jangan dikasih jeda ya. Misalnya nih pagi jam 7 telan, sebelum makan ditelan, terus karena obatnya besar lalu dikasih jeda 1 jam baru minum lagi gitu, jangan ya. Jadi langsung diminum 2 tablet sebelum makan setiap pagi hari ya. 2 tablet itu langsung, misalnya habis telan minum air putih, langsung obat kedua telan minum air putih gitu, jangan dikasih jeda yang lama lagi. Oke.